Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dihormati. Selamat datang kembali di Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam Islam yang dilarang keras, yaitu riba. Riba, sebuah kata yang sering kita dengar. Namun apa sebenarnya arti dan jenis-jenisnya dalam Islam? Riba, secara umum, merujuk pada keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman uang dengan imbalan tambahan, tanpa adanya keuntungan atau risiko yang seimbang bagi pihak yang terlibat. Dalam Al-Quran, riba disebutkan dalam beberapa ayat, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. 1. Riba al-fadl. Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang dengan jenis yang sama, namun dalam jumlah yang tidak sama. Sebagai contoh, ketika seseorang menukarkan 1 kg emas dengan 1,5 kg emas dalam satu transaksi. Hal ini dianggap riba karena barang yang sama seharusnya ditukar dengan jumlah yang sama. Riba al-nasi'ah. Riba al-nasi'ah terjadi dalam transaksi pinjaman uang dengan tambahan yang ditetapkan pada waktu tertentu. Dalam konteks modern, hal ini sering dianggap sebagai bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Beberapa contoh riba al-nasi'ah antara lain adalah tambahan bunga pada pinjaman uang atau denda atas keterlambatan pembayaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah olehmu bahwa kamu dalam peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan juga, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Beda bank konvensional dengan bank syariah terkait riba dalam Islam. Setelah kita memahami apa itu riba dan jenis-jenisnya, mari kita lihat bagaimana bank konvensional dan bank syariah berbeda dalam pendekatan mereka terhadap riba, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Bank konvensional. 1. Pendekatan terhadap riba. Bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk memberikan pinjaman dan menghasilkan keuntungan. Riba, bunga dianggap sebagai transaksi yang sah dan biasa dalam operasi bank konvensional. 2. Pendapatan dari bunga. Bank konvensional mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari bunga yang dikenakan pada pinjaman kepada nasabah. 3. Transaksi investasi. Investasi dalam bank konvensional dapat melibatkan skema yang diatur oleh bunga. Bank syariah. Pendekatan terhadap riba. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba. Riba dianggap sebagai dosa besar dalam Islam dan dilarang dalam segala bentuk transaksi. Pendapatan dari bagi hasil. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi risiko, risk sharing dalam operasinya. Pendapatan bank syariah berasal dari pembagian keuntungan dan risiko dengan nasabah, bukan dari bunga. Transaksi berbasis aset. Bank syariah lebih memilih transaksi berbasis aset real, seperti jual beli dengan markup harga, mudharabah, kerjasama antara investor dan pengelola dengan pembagian keuntungan, dan musyarakah, kerjasama investasi. Pendekatan berbasis etika. Bank syariah juga mendorong praktik bisnis yang adil dan etis dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Beberapa contoh-contoh riba dalam Islam. 1. Riba al-fadl. Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau pertukaran barang dengan jenis yang sama, namun dalam jumlah yang tidak sama. Contoh-contohnya termasuk, seseorang menukarkan 1 kg beras dengan 1,5 kg beras. Pertukaran 100 lembar uang kertas dengan 120 lembar uang kertas yang sama. Kedua, riba al-nasi'ah. Riba al-nasi'ah terjadi dalam transaksi pinjaman uang dengan tambahan yang ditetapkan pada waktu tertentu. Beberapa contoh-contoh riba al-nasi'ah meliputi tambahan bunga yang harus dibayar oleh peminjam pada pinjaman uang. Misalnya, jika seseorang meminjam 1.000 unit uang dengan syarat harus mengembalikan 1.200 unit uang. Pengenaan denda tambahan atas keterlambatan pembayaran pada pinjaman uang. 3. Transaksi forex dengan swap. Dalam trading forex, riba bisa terjadi dalam transaksi swap di mana ada pertukaran suku bunga antara dua pihak. Jika pertukaran suku bunga ini tidak seimbang atau tidak ada pertukaran yang nyata, hal ini dapat dianggap sebagai riba. 4. Investasi dengan skema riba. Jika suatu investasi atau skema keuangan melibatkan praktek riba, maka investasi tersebut juga dianggap sebagai riba.
Contohnya, jika seseorang berinvestasi dalam instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil berupa bunga, ini dianggap sebagai riba. 5. Penjualan kredit dengan bunga. Penjualan barang dengan sistem kredit yang membebankan bunga tambahan kepada pembeli juga termasuk riba. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah barang dijual dengan harga Rp1.000.000 jika dibayar tunai. Namun, jika pembeli memilih menggunakan sistem kredit, harga barang tersebut menjadi Rp2.000.000 dengan tambahan bunga. Dalam contoh ini, pembeli yang memilih menggunakan kredit harus membayar jumlah yang lebih tinggi, Rp2.000.000, daripada jika dia membayar tunai Rp1.000.000. Tambahan harga yang dikenakan kepada pembeli yang memilih sistem kredit ini dianggap sebagai riba, karena tidak adil dan merugikan pembeli. Dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi jual-beli sangat ditekankan, dan hal ini termasuk dalam larangan riba. Oleh karena itu, penjualan kredit dengan bunga seperti ini dianggap melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan dilarang keras. Pinjaman dengan syarat lebih kembalikan lebih. Jika dalam pinjaman, peminjam harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya manfaat yang jelas atau barang tambahan yang diberikan, ini juga termasuk riba. 7. Transaksi dengan jual-beli. Kemudiani dengan harga yang diatur. Jika terjadi jual-beli, kemudiani dengan harga yang telah diatur sebelumnya, dengan persetujuan, yang mengakibatkan salah satu pihak mendapat keuntungan yang tidak adil, ini juga dianggap sebagai riba. Dalam setiap transaksi keuangan, umat Islam diwajibkan untuk menjaga agar tidak terlibat dalam riba. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong praktek-praktek yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Itulah sahabat-sahabat, penjelasan mengenai riba dalam Islam dan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah terkait riba. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk lebih memahami prinsip-prinsip keuangan dalam Islam. Jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV untuk mendapatkan informasi dan pembaruan terbaru seputar agama dan kehidupan Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.